Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Marufi, mahasiswa pasca sarjana di Unihamas Jember, akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah studi PAI kontemporer dengan beberapa materi, yakni ada 7 materi untuk memenuhi tugas akhir kuliah. Baik, yang pertama langsung saja, yakni PAI dari pengertian dasar dan landasan. Pendidikan agama Islam di sini adalah memahami, menginternalisasi dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan. Lanjut tentang pengertian PAI dari 3 ranah utama, yakni dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif di sini adalah pemahaman konseptual ajaran Islam. Jadi di sini membahas tentang semua pemahaman konseptual tentang apa itu Islam dan segala sesuatu yang berkaitan tentang PAI. Kemudian yang kedua adalah afektif. Afektif di sini yaitu penghayatan dan sikap keagamaan. Jadi bentuk siswa dalam mempraktikkan bagaimana PAI itu berjalan. Kemudian yang ketiga adalah dari psikomotorik. Di sini dari segi psikomotorik adalah praktik ajaran Islam sehari-hari. Dari bentuk kegiatan-kegiatan sehari-hari kita yang kita lakukan, semua itu adalah hal yang berkaitan dengan PAI. PAI menekankan transfer nilai, bukan hanya transfer ilmu. Untuk apa? Yakni untuk membentuk kepribadian yang islami. Kemudian dimensi pokok ajaran Islam yaitu ada 3, yakni akhlak, syariah, dan akidah. Akhlak di sini tujuannya apa? Yakni untuk membentuk moral dan etika peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah syariah. Syariah di sini yakni mencakup ibadah dan muamalah. Kemudian akidah. Akidah di sini adalah berkaitan dengan iman. PAI membina manusia seutuhnya agar supaya mereka cerdas dalam hal intelektual, matang spiritual, dan bermoral. Kemudian dasar PAI atau landasan PAI yakni ada beberapa landasan. Landasan yang pertama yakni landasan teologis. Ini dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan hadis tentang menuntut ilmu wajib bagi seluruh umat muslim. Ini landasan teologis sebagai sumber utama. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofis, yakni manusia sebagai makhluk pedagogis bertujuan membentuk insan kamil yang seimbang. Lanjut, landasan PI selanjutnya yakni yuridis dan sosiologis. Landasan yuridis di sini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian landasan psikologis dan sosiologis, yakni menyesuaikan PAI dengan perkembangan jiwa peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Lanjut, yang kedua, pembahasan yang kedua atau materi yang kedua yakni PAI dalam perspektif sumber Islam, yakni dari segi Al-Quran, hadis, dan kitab kuning. PAI dalam perspektif sumber Islam yang dari Al-Quran itu dasar literasi daripada surat Al-Alaq, yakni pendidikan akidah dan akhlak. Kemudian hadis yakni Rasulullah SAW sebagai pendidik utama, kemudian menekankan keteladanan dan kasih sayang. Itu PAI dalam perspektif hadis. Kemudian dalam kitab kuning, PAI tidak netral nilai. Itu. Kemudian yang kedua adalah penanaman adab sebelum ilmu. Ini pendapatnya daripada Imam Az-Zarnuji dan Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga adalah PAI institusional, kurikulum, dan pesantren. PAI di lembaga pendidikan itu ada beberapa lembaga, yakni dari sekolah umum, itu PAI-nya tentang mata pelajaran yang wajib, kemudian dasar pemahaman keislaman, kemudian integratif. Kemudian yang kedua adalah madrasah.
Madrasah ini adalah inti pembentukan identitas keislaman. Kemudian kurikulum yang mendalam. Kemudian yang ketiga ada dari perguruan tinggi, di mana mata kuliah pengembangan kepribadian, reflektif dan kritis. Nah, itu PI di perguruan tinggi. Kemudian di pesantren, PI itu inti seluruh aktivitas pendidikan, internalisasi nilai 24 jam. Kurikulum PI dari segi kurikulum, yakni mata pelajaran pokok harus ada apa saja, yakni ada akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, sejarah, kebudayaan Islam. Kemudian sifat kurikulum dalam PAI yaitu bersifat kontekstual, adaptif terhadap zaman, berlandaskan nilai-nilai Islam. Pesantren, model pendidikan Islam. Jadi PAI dalam pesantren itu meliputi beberapa hal, yakni yang pertama kitab kuning. Kitab kuning di sini menjadi rujukan utama di pesantren. Kemudian pemahaman mendalam ilmu tentang keislaman. Kemudian yang kedua adalah relasi kiai santri, yakni ada personal, spiritual, penuh keteladanan. Kemudian yang ketiga adalah keteladanan dan pembiasaan. Pendidikan 24 jam, nilai Islam melalui praktik nyata. Pesantren melestarikan tradisi keilmuan, membentuk moral dan menguatkan moderasi Islam. Kemudian materi yang keempat adalah PAI psikologis, religius dan sofistik. PAI dari psikologis yaitu apa? Memperhatikan perkembangan kognitif, emosional dan spiritual peserta didik. Kemudian PAI religius itu memperkuat keimanan daripada peserta didik, kemudian memperkuat ketakwaan dan kesadaran beragama. Itu dari religius. Kemudian PAI sofistik yaitu apa? Menekankan penyucian jiwa, pengendalian nafsu dan kedekatan spiritual kepada Allah. Kemudian materi yang kelima yaitu PAI sosiologis, budaya dan kontekstual. Di sini pendidikan agama Islam adalah proses dinamis yang berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya. PAI membentuk, memelihara, dan mentransformasikan nilai-nilai masyarakat. PAI dalam perspektif sosiologis dipandang sebagai instrumen. PAI dipandang sebagai instrumen sosial yang membentuk perilaku individu dan struktur sosial, berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan sesama manusia, atau hubungan manusia dan lingkungan. Responsif terhadap realitas sosial, yakni ada materi, metode, dan tujuan PAI disesuaikan dengan kondisi sosial, merespon degradasi moral, konflik, dan krisis identitas. Agen kontrol sosial menanamkan nilai moral dan etika untuk mencegah perilaku menyimpang, menumbuhkan kepedulian sosial dan keadilan. PAI dalam perspektif budaya, PAI tidak meniadakan budaya lokal, tetapi mentransformasikan nilai-nilai Islam secara bijak. Islam beradaptasi dengan berbagai konteks budaya tanpa kehilangan substansi ajarannya. Akulturasi dan inkulturasi, apa itu? Yakni mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu adanya PAI dalam perspektif budaya. Jadi semisal ada budaya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan syariat, maka itu tidak bisa diajarkan dalam PAI. Kemudian menghargai keragaman. PAI juga menghargai keragaman, yakni apa? Melahirkan sikap keberagaman yang toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan di Indonesia yang multikultural. PAI sebagai agen perubahan sosial. PAI mendorong perubahan perilaku individu dan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Membentuk kesadaran kritis terhadap persoalan sosial, menanamkan nilai yakni keadilan sosial, kejujuran, dan tanggung jawab, mendorong partisipasi yakni aktif dalam pembangunan masyarakat.
Pendekatan kontekstual dalam PAI. PAI berangkat dari realitas kehidupan peserta didik, mengaitkan materi ajar dengan pengalaman nyata dan persoalan sehari-hari. Relevan, materi pembelajaran terkait langsung dengan kebutuhan dan tantangan hidup peserta didik. Membumi, yaitu nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan nyata, mudah dipahami dan dihayati oleh peserta didik. Tidak inklusif eksklusif, yakni apa? Mendorong sikap inklusif dan terbuka terhadap dialog dengan realitas sosial dan budaya beragam. Kemudian materi yang keenam yakni tentang PAI kebangsaan dan dunia global. PAI membentuk peserta didik dengan kesolehan individual, kesadaran kebangsaan dan wawasan global. Mengintegrasikan nilai keislaman dengan nilai kebangsaan, mempersiapkan generasi muslim untuk dunia global. Penanaman nilai kebangsaan, agama dan negara saling menguatkan. Nilai Islam sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menumbuhkan patriotisme religius, menguatkan moderasi beragama, menginternalisasikan sikap seimbang, adil dan tidak ekstrim. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, mengedepankan toleransi dan perdamaian. Menangkal radikalisme dan membentuk muslim kosmopolit. Menangkal radikalisme di sini PAI sebagai benteng ideologis dan moral. Jadi PAI di sini bukan hanya mengajarkan tentang perilaku kita sehari-hari, bukan, tapi juga bisa sebagai benteng ideologis dan moral kita, di mana di zaman yang sekarang itu sudah kacau balau. PAI sebagai benteng ideologis dan moral, memahami ajaran Islam secara utuh dan kontekstual, kemudian membangun pola pikir yang lebih moderat. Konteks dunia global, mengintegrasikan nilai Islam dengan iptek, mengembangkan wawasan multikultural, menanamkan etika global. Muslim kosmopolit itu terbuka terhadap perbedaan, berinteraksi lintas budaya, berkontribusi pada peradaban dunia, berakar kuat pada nilai Islam. Kemudian materi yang terakhir yaitu PAI teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi membawa perubahan signifikan, yakni PAI di era digital menghadapi tantangan dan peluang untuk transformasi tanpa kehilangan jati diri. E-learning dan media digital. Sarana dakwah dan pendidikan yang luas. Di sarana e-learning dan media digital di sini menjadi sarana dakwah untuk PAI dalam pendidikan yang lebih luas, fleksibel dan interaktif, menjangkau tanpa batas ruang dan waktu. Literasi digital berbasis nilai Islam, kemampuan memilah informasi kritis dan etis, dibangun di atas nilai kejujuran dan tanggung jawab. Transformasi metode pembelajaran PAI. Era digital menuntut metode pembelajaran PAI yang lebih adaptif dan efektif. Metode konvensional diperkaya dengan pendekatan partisipatif dan berbasis teknologi. Penggunaan blended learning, luring dan daring. Yang kedua, pemanfaatan media interaktif dan simulasi digital. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya apa? Yakni tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memperdalam pemahaman nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Menjaga substansi nilai dan etika digital. Dalam menjaga substansi nilai di sini teknologi sebagai sarana, bukan tujuan. Memperkuat pemahaman Islam, membentuk akhlak dan spiritualitas. Pendidikan etika digital di sini mendidik sikap dan perilaku moral Islam dalam penggunaan teknologi, dari kejujuran, kesantunan dan bertanggung jawab. Filter moral. PAI membekali landasan moral agar tidak terpengaruh konten negatif, membangun identitas keislaman yang kokoh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.